bisa ikut di sesi selanjutnya gitu ya. Kemudian kolom webinar ini hanya akan terbuka di jam yang ada kegiatan webinarnya saja. Maka peserta diharapkan membuka aplikasi sekolahmu di web maupun di handphone dan pastikan centang hijau selama webinarnya berlangsung. Oke, sudah jelas ya? Jangan lupa nih di screenshot dulu, disimpan untuk bukti screenshotnya jikalau nanti ke depan ada masalah gitu ya, kita udah punya buktinya. Gitu, oke. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Miss Suci, senior trainer dari RCK. Saya ucapkan selamat datang kembali untuk rekan RCK semua. Semoga sehat selalu ya dan semoga siap nih menerima materi dan juga sharing nih dengan kita yang ada di sini ya. Untuk webinar kali ini saya akan memberikan beberapa penjelasan mungkin ya atau gambaran gitu dari keseluruhan teknik yang sudah RCK sediakan. Nanti akan kita coba sambungkan dengan kehidupan kita sehari-hari dengan contoh-contoh yang nyata gitu ya yang biasa kita lihat nih dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Kemudian saya juga nanti akan open mic, akan ada open mic beberapa orang gitu ya yang beruntung. Nanti akan saya buka mic-nya, kemudian nanti akan saya kasih pertanyaan. Pertanyaan apa? Nanti kita lihat ya. Dan tapi jangan takut ya. Open mic ini bisa dijadikan sebagai ajang latihan nih untuk teman-teman berbicara di depan umum gitu ya, di depan rekan-rekan yang lainnya. Gitu, oke? Okay? So, untuk teknik-teknik yang sudah RCK sediakan ini sebetulnya satu dengan yang lainnya berkaitan. Tentu saja, karena ini semua teknik ini sebetulnya kita perlukan dalam dunia kerja. Benar ya? Ketika kita mempelajari misalnya teknik bicara di depan umum. Kalau untuk teknik bicara di depan umum nanti manfaatnya apa ya? Kepake nggak sih pas kita nanti kerja? Oh, tentu. Ini pasti akan dipakai. Kenapa? Ketika nanti misalnya ada bos kita gitu ya, bos kita minta kita untuk presentasi di depan orang, di depan klien. Misalnya, coba nih Ahmad Gonim, besok ada klien penting. Kamu ya yang presentasi, yang jelasin produk kita ke mereka. Waduh, Pak, kok saya sih, Pak? Jangan saya dong, Pak. Saya nggak bisa. Saya malu, Pak. Apalagi kliennya klien penting. Aduh, nggak mau, Pak. Jangan saya. Nah, gitu ya. Kebanyakan kita kan kayak gitu ya. Jarang banget di antara kita yang mengambil kesempatan itu. Bener nggak? Bener dong. Maksa ya. Bener banget nggak? Iya dong. Kita tuh jarang banget loh kalau dikasih kesempatan untuk berbicara di depan umum. Kebanyakan dari kita tuh pasti menolak dulu. Pengennya dipaksa, ya nggak? Ayo dong maju. Oh nggak bisa, bisa. Kamu pasti bisa. Pengennya digitu-gituin kan? Nah, yuk ngaku. Biasanya kebanyakan kayak gitu ya. Nah, padahal ini kalau kita misalnya menyadari, ini adalah salah satu ajang kita untuk bisa menjual diri. Tanda kutip ya, menjual diri dalam hal yang positif ya. Nah, dalam memasarkan diri kita, dalam memberitahu nih orang-orang, nih loh saya punya kemampuan ini, gitu. Padahal itu momennya tuh yang pas untuk kita bisa menunjukkan siapa nih. Nih Ahmad Gonim tuh seperti ini loh, pandai berbicara, misalnya gitu ya. Saya pandai nih menjelaskan ke orang-orang, ke klien sampai nanti akhirnya si kliennya tertarik nih dengan produknya, akhirnya mau join sama perusahaan kita, misalnya gitu. Enak toh kalau udah bisa berbicara di depan umum kayak gitu, dapat kepercayaan dari bos, terus kliennya juga tertarik gitu kan, otomatis si perusahaan bukan kita aja yang dapat benefit, tapi perusahaan juga dapat keuntungannya gitu ya kan. Nanti yang akhirnya apa? Siapa tahu nanti ke depannya kita nanti dikasih naik grade misalnya gitu ya, naik jabatan gitu kan, pindah ke posisi yang kita inginkan. Wah, itu banyak banget keuntungannya gitu ya. Nah, makanya teman-teman untuk teknik berbicara di depan umum ini jangan dianggap sepele gitu ya. Untuk berbicara di depan umum, untuk presentasi ini juga sama pentingnya. Apalagi yang berkaitan dengan dunia marketing. Wah, udah pasti nih akan selalu melakukan presentasi, akan selalu berbicara di depan orang-orang yang tidak kita kenal sebelumnya, gitu kan? Nah, kemudian apalagi nih kaitannya dengan memasarkan kemampuan diri di dunia kerja. Loh, kita waktu sebelum mulai kerja ada tes wawancara kan? Nah, tes wawancara ini adalah salah satu momen yang penting menurut saya, amat sangat penting di dunia kerja karena ini nanti sedikit banyak menentukan kita akan diterima bekerja di perusahaan yang kita lamar tersebut atau tidak. Benar nggak? Nah, nanti
ketika kita misalnya tidak mampu memasarkan diri dengan baik, kita nggak mampu nih ngasih tahu nih loh Bu, keahlian dan kekurangan saya tuh ini, misalnya gitu ya. Oh sorry, kelebihan dan keahlian saya tuh ini, misalnya gitu ya. Kita nggak mampu ngasih tahu ke si pewawancara, akhirnya apa? Mereka nggak bisa lihat kita. Mereka nggak bisa lihat kemampuan dan kelebihan kita ini apa. Yang akhirnya apa? Mungkin di antara pelamar-pelamar ini ada juga yang misalnya pandai berbicara, pandai memasarkan diri gitu ya, pandai melakukan personal branding. Kemudian kita nanti akhirnya tersisih nih sama orang-orang atau pelamar-pelamar yang seperti ini gitu ya. Mau nggak? Itu pertanyaannya ya kan. Kalau misalnya kita nggak mau, yuk kita latihan. Latihan berbicara. Latihan menggali potensi diri kita nih apa sih? Misalnya nih, Mas Arya, aduh saya kayaknya kemampuannya gini-gini aja nih. Apa ya kelebihan saya yang lainnya apa ya? Yang sesuai nih sama job desk yang saya lamar di perusahaan tersebut misalnya. Misalnya Mas Arya nih jago ngomong nih, ah saya mau jadi resepsionis aja kali ya, ada lowongan nih kebenaran. Masukin nih lamarannya jadi resepsionis. Sering latihan di rumah berbicara gitu ya. Direkam suaranya selamat pagi misalnya gitu ya, latihan-latihan bicara kayak gitu ya kan. Nah, nanti kalau udah tahu oh, oke kelebihan saya adalah saya mampu berbicara di depan umum misalnya. Nah, nanti pada saat wawancara kita ditanya kan, ini kelebihannya Mas Marcelino dengan yang lain ini apa ya, dengan pelamar yang lainnya, misalnya. Mau ngomong apa kita? Kalau kita nggak pernah menggali potensi yang kita punya. Pasti kita diam aja, aduh apa ya Bu kelebihannya? Saya emang nggak mau sombong Bu, misalnya gitu ya. Nah, jangan sampai ini terjadi. Itu momen kita untuk bisa membicarakan. Oke Bu, kelebihan saya sejauh ini yang saya tahu adalah misalnya saya pandai berbicara di depan umum, saya mampu berkomunikasi dengan baik misalnya. Saya mampu mengerjakan pekerjaan dalam tekanan misalnya. Saya mampu mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Banyak banget kelebihan yang bisa kita gali dari diri kita dulu gitu ya. Jadi harus tahu dulu nih kelebihan dan kekurangan kita apa. Supaya apa? Supaya kita nanti bisa memasarkan diri kita. Supaya kita bisa menjual diri kita ini ke si pewawancara tersebut. Gak mungkin dong kita mau jualan, misalnya nih, em, misalnya Mbak Winda mau jualan baju, tapi nggak tahu nih spesifikasi baju ini seperti apa gitu ya. Kelebihannya, misalnya bahan-bahannya, bahan dari baju ini apa nih, katun kah, misalnya silk kah, atau apa gitu ya. Nggak tahu nih, nggak ngerti. Apa mungkin kita bisa jualan? Ya mungkin bisa aja ditaruh gitu ya, dipajang gitu. Tapi apakah orang lain bisa tertarik dengan dagangan kita, dengan jualan kita? Belum tentu. Bisa aja misalnya ada berjajar toko, tapi yang satu, Bu, ayo Bu mampir Bu, di sini bajunya bahannya bagus, adem banget nih, lagi kekinian misalnya gitu ya, ditambahkan dengan kata-kata seperti itu, akhirnya si pelanggan kan otomatis penasaran ya enggak? Oh, kayaknya itu bagus tuh. Padahal misalnya dengan dibandingkan dengan barang dagangan kita, punya kita tuh jauh lebih bagus kualitasnya misalnya. Tapi karena kita tidak mampu memasarkan, akhirnya orang lain pindah deh, gitu ya. Pindah ke tempat yang memang, wah kayaknya itu kayaknya bagus deh. Karena apa? Karena mampu memasarkan dengan baik, gitu ya. Nah, ini juga sama harus kita lakukan. Percayalah nanti yang melamar ke perusahaan yang nanti kita inginkan gitu ya, nggak cuma Anda sendirian toh, banyak banget, bener nggak? Banyak banget yang nanti ikutan melamar juga selain kita. Persaingannya itu pasti amat sangat ketat. Kita harus tahu kelebihan kita apa supaya kita mampu bersaing dengan yang lain. Gitu ya. Syukur-syukur kita udah tahu kelebihan, kita udah tahu nih kemampuan kita kayaknya melebihi yang lain, kita bisa presentasikan di pada saat wawancara. Nah, itu nanti menjadi apa ya, nilai lebih atau nilai plus kita gitu ya. Siapa tahu bisa diterima kali nih kalau gue caranya kayak gini ngejelasinnya. Oh, bisa diterima kali nih kalau misalnya gue jawabnya lantang, gue jawabnya tegas, terus kelihatan nggak grogi misalnya gitu ya. Itu kan bisa tuh. Dengan cara apa? Of course you have to practice. Latihan, latihan, latihan. Gitu ya. Latihan kok latihan? Orang mau wawancara kok latihan? Orang mau kerja kok latihan? Mau ngomong kok latihan? Iya dong. Segala sesuatunya ini harus dilatih. Kita dari bayi lahir aja mau jalan juga latihan dulu ya kan? Latihannya dari mana? Dari mulai ngerangkak dulu gitu kan, pelan-pelan, pegang-pegang tembok, jalan-jalan di meja-meja, pegangan meja gitu kan, nggak melulu langsung tiba-tiba langsung lahir langsung jalan kan enggak.
gitu ya enggak? Nah, itu dia kenapa pentingnya latihan dalam beberapa teknik ini gitu ya. Dalam beberapa teknik yang Arsika sediakan ini semuanya berkaitan dengan yang namanya latihan. Latihannya, apalagi nanti ketika wawancara nih, wah ini momen yang amat sangat mendebarkan. Karena sedikit banyak perusahaan ini menentukan si pelamar akan diterima atau tidaknya itu dari setelah tes wawancara. Walaupun ada juga beberapa perusahaan yang kadang udah wawancaranya nggak cuma satu kali gitu ya. Ada yang misalnya tahap satu wawancaranya, nanti ada lagi tahap yang kedua. Kalau lolos tahap kedua, lanjut lagi tahap ketiga. Nah itu ada tuh perusahaan yang melakukan yang seperti itu lagi gitu ya. Termasuk nanti diminta untuk praktek. Kadang-kadang suka ada yang minta tuh di perusahaan-perusahaan mungkin yang berhubungan dengan mesin gitu ya. Dengan produksi biasanya suka ditanya nih, bisa nggak mengoperasikan mesin ini? Nanti di sesi wawancara berikutnya, ini biasanya suka diminta nih, coba nih mesinnya rusak, betulin dong, misalnya gitu ya. Nah ini juga teman-teman harus bisa perhatikan gitu ya. Jadi jangan sampai kita tidak melakukan persiapan sebelum melakukan apapun, termasuk nanti wawancara. Nah pada saat wawancara, sebetulnya semua semua teknik ini nanti akan kita pakai nih pada saat wawancara. Ya teknik presentasinya iya, teknik berbicaranya juga iya, dan juga memasarkan diri kita. Si pewawancara nggak tahu kita nih seperti apa orangnya. Yang dia tahu dari mana? Cuma dari CV aja kan. Dia lihat dari CV. Oh, nih Mas Sahroni nih pernah punya pengalaman A, B, C, D. Oh, Mas Sahroni ya belibet ya. Mas Sahroni ini kayaknya udah pernah bekerja di bidang A misalnya gitu ya. Oh, dia kerjanya gini-gini nih. Udah, sebatas itu aja. Terus nanti ketika wawancara, kita jelasin lagi kan. Biasanya ditanya nih, si pewawancara kadang juga suka nanya. Ini masih udah punya pengalaman ya? Oh iya, sudah misalnya gitu ya. Sudah Bu, sudah punya pengalaman. Oh ini di CV-nya pengalamannya banyak nih. Emang sepandai itu ya? Emang banyak banget kelebihannya misalnya gitu ya. Kadang ada juga tuh yang pewawancara suka kepo ya. Banyak banget pewawancara yang kepo malah ya. Jadi kitanya harus bisa menjawabnya dengan baik yang berkesan gitu supaya dia tertarik sama kita dan akhirnya melamar sorry akhirnya menerima kita gitu ya untuk bekerja di perusahaan tersebut gitu kan harapannya benar nggak. Nah kalau misalnya kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, contohnya misalnya kita mau tes wawancara nih minggu depan. Mbak Yeni Syara nih dapat jadwal wawancaranya minggu depan misalnya ya hari Senin. Terus Mbak Yeni melakukan persiapan dong, ya nggak? Harus ada persiapan. Melakukan persiapan, tapi kok persiapannya kurang maksimal nih. Apa yang harus disiapkan nih? Saya nggak tahu. Orang mau wawancara ya udahlah gimana nanti, gimana besok aja, misalnya gitu ya. Ya udahlah, nothing tulus deh. Kalau besok misalnya saya bisa jawab ya udah, nggak juga ya udah, misalnya gitu ya. Nah, ini kalau kita melakukan hal yang seperti ini, ya udah, jangan berharap banyak ya. Benar nggak? Jangan berharap banyak. Karena nanti, karena kita nggak melakukan persiapan dengan maksimal. Persiapan yang maksimal seperti apa sih? Ada yang udah pernah ikut tes wawancara belum? Ada yang sudah pernah? Boleh angguk, boleh lambaikan tangan. Bukan nggak kuat ya. Udah nyerah-nyerah enggak ya? Ya siapa yang udah pernah ikut tes wawancara yuk kita sharing ya sama teman-teman yang lain nih. Siapa tahu nih di antara teman-teman yang ada di sini ada yang fresh graduate yang sama sekali belum pernah ikut tes wawancara misalnya gitu ya. Nah, nanti bisa dapat pengetahuan atau pengalaman atau cerita nih pelajaran yang bisa diambil dari teman-teman yang sudah pernah ikut tes wawancara. Gitu ya. Kita sharing ya. Boleh ya? Boleh dong. Oke, saya pin ya yang nanti akan sharing nih. Kira-kira persiapan maksimal dalam wawancara ini seperti apa sih? Oke, dengan siapa nih? Boleh nih, kayaknya udah siap banget nih. Dengan, oke, Mas Randy Saputra. Boleh di-unmute dulu, Mas. Mic-nya silakan diaktifkan supaya teman-teman di sini bisa dengar nih semuanya. Sama satu lagi ya. Loh, kok hilang? Oke. Oh iya, teman-teman jangan lupa ya di screenshot. Oke. Terus untuk kamera videonya dinyalakan. Ya, jangan sampai cuma muncul namanya aja. Karena kalau misalnya cuma namanya aja nanti tidak terverifikasi dengan baik, nanti akhirnya takut bermasalah gitu ya.
Oke, jadi silahkan dinyalakan kameranya. Mau lagi makan, mau lagi minum, nggak masalah ya. Yang penting bisa tetap fokus dengerin webinarnya. Oke. Ya, saya mau ke Mbak Siti Mariam nih. Oke, halo Mbak Siti Mariam, boleh di unmute? Silakan. Oke. Mbak Siti Mariam, sebelumnya saya tanya dulu nih, udah pernah ikut tes wawancara atau belum? Pernah. Sudah pernah. Oke. Sebelum wawancara itu terjadi, otomatis ada persiapan kan? Sudah. Oke. Nah, persiapan seperti apa sih yang menurut Mbak Siti Mariam nih yang paling maksimal yang sudah pernah Mbak Siti Mariam lakukan? Boleh sharing sama kita nih, silakan. Siapnya yang pertama itu tidak gugup, Mhm. tidak gugup, Oke. tetap mengontrol topiknya supaya tidak keluar jauh dari pembahasan apa yang dikatakan oleh interviewer. Oke. Juga bagaimana mengatur nervous. Oke, gimana tuh caranya? Itu menjadi sebetulnya tricky gitu ya mengatur nervous tuh. Caranya Mbak Mariam gimana nih waktu itu? Eh, Pertama saya ambil apa namanya pembahasan yang mungkin bilang minta maaf saya ini baru lagi mau bicara di depan Mbak gitu pokoknya deh. Oh, oke, jadi terus terang gitu ya bahwa oh, saya ini sedang gugup gitu ya. Iya Tahu, begitu. oke. Terus apa lagi nih persiapannya selain tidak gugup? Apalagi nih Ya, yang disiapkan eh, apalagi? mem- meyakin apa namanya sebelum kan ini ada CV Mm-mm. otomatis kita berusaha bagaimana ini CV yang tercantum betul-betul bahwa kita sudah pernah apa namanya punya pengalaman seperti itulah. Misalnya Oke, pernah berarti mengajar di suatu tempat. oke. Yang dituliskan di CV memang real terjadi gitu Iya, ya. betul. Oke. Halo, apalagi Apa ya? persiapannya? Penampilan disiapin nggak penampilannya? Betul, penampilan. Hampir kelewat. Penampilan disiapin Iya, ya. Oke. Apa tuh persiapannya dalam penampilan? kan ini persyaratannya harus berpenampilan rapi. Mm-mm. Ada kalau bagi yang menggunakan hijab harus berpakaian kayak warnanya Office tidak look, mencolok. oke. Oke, warna tidak mencolok. Office look. Pakaiannya yang casual aja. Oke, gitu. Ada lagi? Itu aja sih, Pak. Udah. Masih banyak yang belajar. Oke. Tapi yang paling penting dari segala persiapan itu apa menurut Mbak Mariam? Self confidence Self bahwa confidence. kita betul-betul adalah yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Terkadang yang menjadi kesulitan adalah kita tidak mampu meyakinkan interviewer bahwa kita sebenarnya mampu di tempat ini gitu ya gitu. Betul sekali. Itu dia masalahnya. Kebanyakan dari kita itu tadi saya bilang ya. Kadang apa yang kita pikirkan belum tentu nih pada satu wawancara bisa keluar dengan sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu ya. Kadang karena dengan rasa grogi tadi nggak bisa diminimalisir otomatis mengganggu gitu ya, mengganggu outputnya gitu. Oke, makasih banyak nih Mbak Mariam ya. Saya mau tanya lagi nih ke yang lain. Oke, yes. Kita coba nih ke para bapak-bapak nih. Gak bapak-bapak ya, oh, mas-mas nih. Siapa ya? Silahkan yang mau nih sebelum saya buka mic-nya nanti kaget. Terus nanti grogi. Yang mau silakan. Kita cari yang terlihatnya siap gitu ya. Ya, mungkin ini sudah terlihat siap nih mau ditanya kayaknya. Oke. Dengan, waduh namanya panjang banget nih. Mas Paulus Abi Prasetyo Saningama. Oke, silakan di-unmute mic-nya. Oke, halo Mas. Halo Mbak, Dipanggilnya apa nih? panggilnya Abi. Oke, Mas Abi. Ya, Dari versinya Mas Abi, persiapan apa? Udah pernah tes wawancara belum sebelumnya? sebetulnya saya ini baru lulus kuliah dan baru mau mulai mencari kerja. Oke, baru mau mulai. Tapi nggak apa-apa ya. Ya, Anak kuliahan biasanya udah tahu nih, sedikit banyak kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan ketika akan menghadapi tes wawancara. ya.
Gimana menurut Mas Mudah-mudahan Abi? begitu, Mbak. Nggak apa-apa, coba aja. Siapa tahu kan dari mahasiswa kan aktif ya biasanya, yang nggak tahu lah sedikit Iya, banyak, saya yakin. Silakan. Persiapannya menurut Mas Abi apa aja nih yang harus dilakukan sebelum tes wawancara? persiapannya ya eh, sebelumnya itu harusnya itu lebih banyak berkomunikasi sama orang. Biar kalau Oke. ketemu orang baru itu Mm-mm. nggak terlalu nervous gitu. Iya betul. Karena itu yang pasti akan dirasakan ya. Nervous itu nggak bisa Ya, hilang itu. ya. Lalu apa lagi? Terus kan kalau kita itu nggak pernah komunikasi sama orang kan jadi nggak terbiasa kan ya, Mbak. Jadi kalau Betul. ketemu orang baru itu otomatis itu jadi blank sendiri pikiran kita. Ya blank, ya malu, ya grogi ya, campur aduk semuanya Ya. kayaknya ya. Terus apa lagi tuh? Terus eh, apa ya, Mbak? Soalnya saya juga Apa ya? belum Kurang lebih terlalu seperti itu ya. ya. Maksudnya berarti harus sering-sering ketemu atau melakukan komunikasi dengan orang lain gitu ya, supaya Iya, Mbak. selain menghilangkan rasa malu juga gitu ya, melatih juga ya, melatih cara kita Ya, berbicara gitu ya. Oke nih, makasih banyak nih Mas Abi ya. Saya mute lagi, kita lanjutkan ya. Kita bahas bareng-bareng ya. Untuk yang sudah tadi dijelaskan panjang kali lebar kali tinggi ya sama Mbak Mariam, itu udah benar banget ya. Dilanjutkan dengan Mas Abi juga melengkapi ya. Semuanya sudah benar. Persiapan ini yang memang harus betul-betul kita lakukan. Yang tadi pertama sekali saya bicarakan adalah mengenai berbicara. Tentu berbicara ini harus ada lawannya. Kalau nggak ada lawannya ya susah juga ya. Kecuali teman-teman mau latihan gitu ya. Kalau misalnya mau latihan ya otomatis nanti di rumah misalnya kalau nggak ada lawan bicaranya bisa melakukan latihan dengan handphonenya gitu ya, direkam. Supaya kita bisa evaluasi lagi. Karena kan kalau misalnya latihan di depan cermin boleh-boleh banget itu ya, di depan cermin juga boleh banget, tapi kan nggak bisa di rewind ya. Kalau di depan cermin kan kita nggak bisa putar ulang gitu kan. Tapi kalau di handphone kan kita bisa putar ulang nih, kira-kira setelah kita rekam cara bicara kita misalnya gitu ya, gimana sih cara menjawab kita. Kalau misalnya di handphone bisa kita ulangi lagi, kita play ulang nih ya gitu kan, dicobain lagi nih, oh kira-kira oh tadi ngomongnya kayaknya masih kurang nih gitu kan, harus dibenerin lagi. Tapi kan kalau di cermin nggak bisa ya. Tapi kalau untuk di depan cermin teman-teman bisa lakukan ketika misalnya kalau pas lagi posisi berdiri saya bagusnya gimana ya gitu ya. Kalau posisi duduk ketika nanti wawancara saya harus seperti apa ya gitu ya. Oke, balik lagi ke yang tadi ya, persiapannya yang maksimal gitu ya sebelum melakukan tes wawancara ini apa aja gitu kan. Karena kalau nggak ada persiapan, saya yakin nervousnya itu pasti 2 kali lipat. Kecuali memang teman-teman yang sudah bergelut gitu ya, yang sering ketemu banyak orang, yang nggak canggung lagi ngomong sama orang baru. Apalagi notabene ini kan si pewawancara ini kan orang yang mempunyai apa ya, eh, kasarnya menjadi Tuhan kita gitu ya, menjadi Tuhan untuk kita bisa memasuki perusahaan tersebut, untuk kita bisa diterima di perusahaan tersebut gitu ya. Kalau misalnya kata dia, ah ini kayaknya nggak bisa diterima, oke cut, lanjut yang lain misalnya gitu ya. Nah jangan sampai ini terjadi. Persiapannya mulai dari materinya dan juga persiapan dari diri kita sendiri. Dari materinya seperti apa? Mulai dari kita nih lulusan apa gitu ya. Dunia pendidikan kita, kita harus betul-betul kuasai. Jangan sampai kita nggak tahu nih kita lulusan mana, kita lulusan apa, kita mahirnya dalam bidang apa. Jangan sampai nih, gitu ya. Oke, misalnya teman-teman, misalnya nih Mbak Ayu lulusan teknik komunikasi. Oke, saya lulusan teknik komunikasi, kira-kira apa nih yang berkaitan dengan komunikasi? Sesuai nggak dengan job desk atau posisi yang saya lamar di perusahaan tersebut? Rata-rata sih biasanya perusahaan kan mintanya gitu ya, pendidikan, background pendidikan kita ini sesuai ya dengan pekerjaan yang kita lamar biasanya gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga, ada juga yang misalnya dari dunia pendidikan larinya ke bisnis gitu ya, ada juga. Tapi kebanyakan perusahaan menginginkan eh, background pendidikan kita sesuai dengan atau sejalur gitu ya dengan posisi yang kita lamar gitu ya, pekerjaan yang kita lamar tersebut, supaya mungkin memudahkan juga, memudahkan kitanya untuk bisa menerima gitu ya pekerjaan tersebut harus seperti apa gitu melakukannya gitu kan, dan juga nanti si perusahaan juga lebih mudah mengarahkan kita untuk bisa menerima pekerjaan yang nanti harus kita lakukan gitu. Nah, persiapan ini mulai dari materi ini balik lagi adalah yang pertama biografi ya, biografi perusahaan. Background pendidikan kita, biografi perusahaan itu kita harus tahu.
Jangan sampai kita mau melamar ke tempat tersebut, tapi kita nggak tahu nih si perusahaan ini bergeraknya di bidang apa. Nggak tahu nih dia nih sebenarnya track record-nya udah kayak gimana gitu ya. Jangan sampai kita nggak tahu ternyata si perusahaan ini udah terkenal banget, kitanya nggak tahu apa-apa gitu ya. Nah, jangan sampai. That's why kita harus cari tahu dulu nih biografi perusahaannya, track record-nya seperti apa. Bisa dari internet gitu ya, kemudian bisa juga dari koran atau sumber-sumber lain. Atau mungkin dari teman yang sudah ikut bekerja di situ, udah jadi karyawan situ, misalnya udah jadi pegawai di situ, terus kita tanya-tanya, perusahaan ini bergeraknya di bidang apa sih? Terus nanti nih, kan aku ngelamarnya misalnya Mbak Rizka melamar menjadi customer service di sebuah bank. Terus tahu nih bank ini, wah ternyata nih bank konvensionalnya udah ini banget nih, pencapaian udah bagus banget nih, udah selalu masuk 3 besar nih misalnya gitu ya. Dalam kalau laba nih udah pasti masuk 3 besar nih di segmennya BUMN misalnya gitu ya. Nah, kita harus tahu hal yang seperti itu supaya nanti ketika si pewawancara nanya, kamu kok mau kerja di sini? Kenapa mau di sini? Nah, itu dia momennya untuk kita membicarakan, ya Bu, karena saya tertarik bekerja di sini karena perusahaan ini kan sudah selalu mencapai laba tertinggi terus nih Bu selama misalnya 2 bulan berturut-turut. Ini memacu saya untuk bisa berkontribusi gitu misalnya gitu ya. Kemudian apalagi selain biografi perusahaan, track record-nya, kemudian persiapan diri, mental ya paling penting. Kenapa penting? Kita harus bisa siap dengan segala pertanyaan yang nanti akan dilontarkan, dan kita juga harus siap entah itu nanti kita diterima ataupun nanti kita ditolak gitu ya, mental, benar nggak? Kemudian yang sudah tadi diungkit-ungkit sudah dibicarakan dari tadi adalah nervous ya, grogi, pasti ya, manusiawi nggak? Manusiawi banget. Wajar nggak? Wajar banget. Yang nggak grogi justru aneh saya. Kok bisa ya nggak grogi? Itu mungkin udah itu udah mahir banget gitu ya, nggak perlu belajar lagi, wawancara tinggal wawancara misalnya gitu. Nah, persiapan diri ini juga penting, mulai dari pakaian atau penampilan dan juga attitude kita, cara kita menjawab pertanyaan, cara kita menatap si pewawancaranya. Jangan sampai misalnya Mas Aris Rahmat ditanya, Mas Aris ini sudah punya pengalaman kerja belum? Udah sih Bu, udah ada pengalaman kerja, nah, gitu ya. Ayo ngaku, pernah ngeliat gak ada yang kalau jawab suka ngeliat ke atas? Nggak tahu deh, mungkin di atas tuh ada ilham gitu ya, atau ada tulisan-tulisan apa mungkin ya di atasnya, ngeliat ke atas, atau nunduk dia malu, jawabnya malu-malu kucing gitu ya, shy cat gitu kan. Jawabnya, iya Bu, saya udah pernah punya pengalaman. Ada juga. Ada juga yang matanya nggak mau diem nih, kanan kiri. Karena apa? Grogi, gugup, nervous ya, dan itulah sejenisnya, benar nggak? Nah itu ketika kita tidak mampu meminimalisir, kita tidak mampu memanage rasa grogi itu, ya udah siap-siap aja, si pewawancara nggak akan tertarik sama kita. Yang ada dia nanti, ini ngapain sih orang nih? Kok gini banget jawabnya? Gitu, ya kan? Nah jangan sampai ini terjadi sama kita. Makanya kita harus melakukan persiapan dengan baik, termasuk penampilan misalnya, aduh ini perusahaan yang udah benar-benar bagus banget nih, kalau datang misalnya rambutnya gondrong dikit, aduh kayaknya nggak oke, dicukur dulu deh, potong rambut dulu deh biar rapi misalnya. Aduh kayaknya ini, kan tadi misalnya dari Mbak Mariam tadi bilangnya kalau misalnya yang berhijab nggak boleh mencolok warnanya. Aduh nggak punya nih hijab yang nggak mencolok, saya punyanya warnanya kuning, merah gitu ya, hijau, di langit yang biru gitu ya. Punyanya yang kayak gitu-gitu, beli dulu misalnya gitu ya. Persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Karena apa? Kita juga pengennya hasilnya yang maksimal toh. Nggak cuma melulu pengen cuman ya udah deh besok pakai baju pakai hijabnya yang merah aja, biarin aja lah, diterima ya syukur, enggak juga ya udah. Nah, jangan kayak gitu ya. Jadi segala sesuatunya dipersiapkan. Attitude kita tadi ya yang sudah saya singgung, mulai dari cara kita menjawab, fokus ngelihat mata si pewawancaranya. Deg-degan sih. Kalau misalnya teman-teman nggak berani atau misalnya kayaknya kalau ngeliat mata tuh semakin deg-degannya bertambah gitu ya. Lihat yang lain, boleh keningnya gitu ya, boleh hidungnya. Yang penting kita kelihatan ngelihat ke si pewawancaranya. Jangan sampai nggak fokus ngeliat kanan kiri gitu. Oke. Nah, kemudian dalam menjawab pertanyaan juga sebisa mungkin jangan bertele-tele. Jangan, kalau bahasa kerennya jangan ngalor ngidul gitu ya. Jangan ke kanan, jangan ke kiri, jangan melebar kemana-mana. Fokus. Kalau ditanyanya misalnya, ini Mas Endang ini udah berkeluarga belum? Sudah. Saya sudah berkeluarga. Udah cukup sampai situ aja.
Nggak usah dijelasin misalnya, ya saya sudah berkeluarga, kebetulan istri saya baru 1, rencana sih mau 2, tapi anak saya kebetulan ada 1 sih dari yang 1. Tapi nah terus panjang lebar, nah jangan sampai kayak gitu ya. Jadi fokus sama pertanyaannya. Jawab sesuai dengan kapasitas pertanyaannya sampai mana. Gitu ya, seperlunya aja, nggak perlu melebar kemana-mana, apalagi sampai curhat. Misalnya ditanya, ini Mas Muhammad Fadel ini kok mau kerja di sini? Kenapa? Iya Bu, saya tuh sebenarnya punya masalah keluarga. Soalnya saya ini sebagai tulang punggung keluarga, ayah saya udah nggak kerja, ibu saya juga nggak kerja, saya punya adik banyak, mereka masih sekolah, saya harus membiayai sekolahnya, segala macam. Menurut rekan-rekan semua, kira-kira si pewawancara kalau kita jawabnya kayak gitu, akankah si pewawancara meloloskan kita? I don't think so. Kayaknya enggak juga ya. Yang ada dulu kok curhat ini. Ini bukan waktunya curhat nih. Yang ditanya nih kemampuan kamu apa aja gitu kan. Bukan harusnya kamu curhat, enggak gitu. Kalau misalnya ditanya kenapa mau kerja di sini, jawabnya yang umum-umum aja. Misalnya ini karena misalnya sesuai dengan background pendidikan saya. Misalnya saya sudah pernah punya pengalaman di bidang ini sebelumnya. Saya ingin melebarkan sayap saya di perusahaan yang lebih besar, misalnya gitu ya. Banyak jawaban-jawaban yang lain yang lebih bagus gitu ya ketimbang kita harus curhat gitu. Karena nggak akan berpengaruh apapun juga. Mungkin nanti akan ada simpati dari si pewawancaranya. Ya sudah, hanya sebatas simpati saja gitu ya, atau empati saja gitu ya. Tapi nggak ada pengaruhnya ke pekerjaan gitu. Nggak akan ada pengaruhnya kalau kita beberkan gitu ya dunia keluarga kita ke mereka, belum tentu juga itu akan membuat kita diterima sama mereka gitu. Yang ada malah nanti mungkin diomongin selesai wawancara, ih tadi tuh ada tuh si pewawancaranya, si pelamarnya yang malah curhat. Orang ditanyanya apa, dia jawabnya apa? Gitu, jangan sampai itu terjadi. Makanya kita harus persiapkan. Apalagi sekarang di internet udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan, contoh-contoh pertanyaan serta jawabannya, ya. Kemudian dari video-video juga udah banyak banget. Silakan dicari, dieksplor lagi kira-kira apa yang kita butuhkan udah ada di internet. Tinggal dicari dan yang paling penting adalah latihan, gitu ya. Karena mau nggak mau kalau kita nggak latihan, ya itu tadi saya bilang, nervousnya itu akan jauh lebih banyak lagi dibandingkan yang kita sudah melakukan persiapan, gitu ya. Harus bisa mengantisipasi kira-kira pertanyaan yang muncul nanti apa ya, jawabannya seperti apa ya, gitu. Jadi itu kalau misalnya kita punya persiapan, biasanya itu kita bisa lebih tenang menghadapi si wawancara tersebut, gitu ya. Kemudian jangan lupa siapkan juga dokumen-dokumen dan jangan lupa juga kita harus punya pola pikir yang positif. Setuju ya? Jangan gimana ya kayaknya nggak sesuai deh. Udah deh paling nanti nggak diterima ya udahlah. Belum udah nyerah, belum udah pasrah gitu ya, belum juga dicoba gitu. Nah, jangan sampai ini terjadi. Jadi ketika misalnya teman-teman mau tes wawancara, oke, saya bisa melakukan ini, saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan baik, saya bisa melewati tes wawancara tersebut dengan baik, apapun itu hasilnya. Berpikir positifnya adalah ketika nanti saya diterima, oke, berarti ini sudah sesuai dengan kemampuan saya. Mungkin kemampuan yang saya miliki dan keahlian yang saya miliki ini sesuai dengan yang perusahaan butuhkan. Tapi kalau misalnya ternyata nggak diterima, oh ya sudah, berarti bukan rezeki saya di situ dan mungkin keahlian dan kemampuan saya tidak sesuai nih dengan bidang pekerjaan yang saya lamar. Mungkin saya salah, mungkin ngelamarnya misalnya di posisinya harusnya saya melamar, misalnya saya bergerak background pendidikan saya ekonomi, tapi saya melamarnya ke dunia pendidikan misalnya, oh kayaknya nggak sesuai deh. Oke, saya nanti cari lagi deh yang sesuai misalnya. Jadi selalu think positif gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa move on ya. Gagal wawancara 1, oke nggak masalah. Coba lagi sampai nanti akhirnya dapet gitu. Sepakat ya? Sepakat dong. Harus terus semangat untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Tapi jangan lupa teman-teman juga harus tahu dulu kemampuan yang kita miliki ini apa aja. Ya, itu yang paling penting. Jangan sampai pas wawancara ditanya nih, ini Mas Hanif kemampuannya apa ya? Yang di CV udah dituliskan misalnya. Terus ditanya lagi sama si pewawancaranya, ini Mas Hanif kemampuannya apa ya? Apa ya Bu? Ya itu Bu yang ada di CV misalnya. Wah itu udah kalau saya jadi si pewawancaranya, duh Mas, saya juga bisa baca. Saya juga udah tahu kalau yang ada di CV gitu ya. Mereka cuma sebenarnya kayak pengen mendengar aja sih.
cuma pengen mendengar cara kita menjawab itu seperti apa, gitu ya. Sudut pandang kita dalam menanggapi si pertanyaan ini seperti apa. Cara kita menjawabnya, attitude kita dalam menjawabnya. Mereka tuh cuma mau lihat itu aja sebetulnya. Apalagi nih, mungkin ya di antara teman-teman yang ada di sini, ada yang sudah pernah misalnya bekerjanya di bagian HRD. Mungkin sedikit banyak udah tahu ya, apa sih yang dinilai gitu ya dari seorang pelamar oleh si pewawancara. Dan tadi yang paling penting juga adalah confidence ya, percaya diri. Siapa lagi yang mau percaya sama diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Benar nggak? Siapa lagi yang akan membanggakan diri kita sendiri kalau bukan diri kita sendiri? Nah, that's why kita harus percaya diri dengan apa yang kita miliki, dengan kemampuan apa yang kita punya. Nanti ketika wawancara silahkan jualan gitu ya, lakukan personal branding. Ya Bu, misalnya kata Mas Suhaimi, saya adalah seorang lulusan dari misalnya jurusan ekonomi. Saya sudah memiliki pengalaman bekerja di bidang A, B, C, D. Saya sudah memiliki pengalaman bekerja di perusahaan A, B, C, D. Sebutkan, mereka pasti tertarik. Oh, udah banyak juga nih pengalamannya. Masnya kayaknya aktif banget ya. Bicaranya juga bagus misalnya gitu. Lebih enak kan? Ya enggak? Nah, semua itu bisa teman-teman dapatkan kalau teman-teman mau berlatih. Latih dulu bicaranya, karena kadang di otak kita ini sudah udah tersetting gitu ya, udah settingannya udah bagus banget, udah siap, udah oke banget, tapi kendalanya ada di mana? Ada di outputnya. Kan udah dari rumah udah siap nih, begitu mau ditanya, begitu mau jawab, kita bingung jawabnya. Padahal kita udah punya konsepannya udah maksimal banget gitu, udah bagus banget, tapi malah kita nggak bisa jawab di depan si pewawancara. Ada juga tuh yang kayak gitu ya. Itu faktor apa? Salah satunya adalah faktor tidak percaya diri. Gitu, oke? Jangan lupa nih teman-teman ya, terus berlatih, berlatih dan berlatih, jangan bosan. Karena yang tadi juga tuh dikasih saran dari Mas siapa tadi ya, lupa saya, Mas Abi ya. Dari Mas Abi, lakukan sering-sering berkomunikasi dengan orang baru. Gitu ya. Medianya sekarang banyak di media sosial, bisa video call misalnya gitu ya. Silahkan. Apapun caranya, yang penting teman-teman sendiri yang tahu apa kekurangan dan kelebihan dari diri teman sendiri. Bener ya? Kalau udah tahu, oh saya kayaknya kurangnya di sini nih, aduh saya kayaknya kurang deh kalau ngomong sama orang tuh masih ada rasa groginya, gimana caranya ya? Oh iya, kata Miss Suci, latihan. Latihan, silakan cari teman-teman yang bisa diajak berlatih misalnya, atau melakukan Zoom meeting kayak gini tapi kita sebagai pembicaranya gitu ya. Kemudian bisa juga video call, atau misalnya ketemu langsung nih sama teman-teman kita di luaran sana gitu ya, sama teman-teman ketemu, terus coba nih, coba dong dengerin dong, aku mau ngomong nih tentang satu hal, misalnya mau jelasin tentang satu hal, kalian dengerin ya, kira-kira kurangnya apa nih, soalnya besok mau wawancara nih, misalnya gitu ya. Dicoba latihan, latihan, dan latihan, karena itu yang nanti akan membawa perubahan untuk diri kita sendiri. Teman-teman dengerin webinar banyak, ikutin pelatihan banyak, tapi kalau nggak ada praktisnya sayang banget. Sepakat ya? Sayang banget. Kalau ilmunya udah banyak tapi nggak diaplikasikan, aduh sayang banget. Jadi teman-teman harus bisa terus berlatih, berlatih, dan berlatih ya. Maksimalkan dan gali terus potensi yang kita miliki apa, supaya nanti bisa kita kasih tahu ke orang gitu ya, supaya orang lain tahu atau si pewawancara minimal tahu kelebihan kita apa, dan bisa menjadi pertimbangan untuk mereka menerima kita sebagai karyawan atau pegawainya gitu. Oke, ini sudah di screenshot kah? Jangan lupa di screenshot dulu ya. Di screenshot ada wajah teman-teman, ada wajah saya. Nanti di tag ke IG-nya RCK, boleh banget. Oke. Ya, saya kasih 1 menit nih untuk di screenshot dulu. Untuk teman-teman ini untuk videonya, kalau bisa dinyalakan ya, supaya wajahnya terverifikasi dengan baik. Nanti kalau misalnya ada kendala atau apapun ke depan gitu ya, kita berharap sih nggak ada kendala ya. Nanti tapi kalau misalnya ada kendala atau apapun itu, teman-teman punya buktinya. Ini loh, karena kan kita simpan ya ini untuk video recordingnya, untuk webinar. Teman-teman juga harus simpan nih, gitu ya, supaya nanti kalau ke depannya ada masalah, teman-teman udah punya nih buktinya, gitu. Oke? Masih pandemi, belum selesai ya pandeminya ya, masih ada terus ya. Betah banget ini ya, nggak pergi-pergi ya. Terus juga teman-teman jangan bosan ya, jaga kesehatan. Jangan bosan jaga kesehatan.
Jangan lupa juga untuk selalu menggunakan masker kalau keluar rumah, jaga jaraknya yang memang harus beraktivitas di luar rumah, dan mudah-mudahan kalau misalnya pandeminya selesai, kita berharap semua perusahaan membuka kembali ya lowongan pekerjaan, sehingga yang sekarang belum bekerja nih, apalagi yang fresh graduate yang belum sama sekali merasakan bekerja di perusahaan atau di tempat yang diinginkan, mudah-mudahan nanti bisa gitu ya. Nanti bisa ikut kerja gitu kan, merasakan gitu gimana ya, gimana kerja di perusahaan, gimana kerja sama orang gitu kan. Itu lebih enak kan. Mudah-mudahan pandeminya kita berdoa sama-sama ya. Mudah-mudahan pandeminya cepat selesai. Terus kita bisa kerja lagi deh ya kan. Kita bisa maksimalkan nih ilmu yang kita dapat dari pelatihan ini. Karena sebetulnya pelatihan dari Arsika ini kan satu dengan yang lainnya berkesinambungan ya. Saya harap teman-teman nggak cuma ngambil satu teknik aja nih. Karena dalam setiap webinarnya saya akan menjelaskan gitu ya keseluruhannya, intinya gitu ya. Kalau teman-teman baca di materinya kan banyak banget ya. Banyak banget ya materinya ya. Nah, nanti di sini kita coba kasih gambaran-gambaran gitu ya, dikasih contohnya di dunia nyata seperti apa gitu. Apalagi teman-teman yang bisa sharing. Wah, itu udah paling enak banget tuh. Pengalaman nyatanya dari teman-teman langsung gitu. Jadi nggak dikira wah kayaknya bohong tuh kayak gitu, teori aja. Nggak ada di kita teori aja. Di kita tadinya praktis dan juga real example gitu. Oke. Terima kasih banyak ya udah ikut udah join webinarnya. Mudah-mudahan walaupun cuma sedikit ilmunya teman-teman bisa bermanfaat gitu ya untuk teman-teman di rumah di sana ya di setiap daerahnya masing-masing, dan mudah-mudahan saya sih berharapnya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan terus apa ya, cuman ya udah deh udah dapat, yang penting ikut webinarnya, yang penting dapat duitnya. Jangan gitu ya. Walaupun memang kita butuh dengan dananya gitu, tapi ilmu itu akan sangat bermanfaat banget gitu ya, nggak cuma untuk hari ini tapi untuk kedepannya gitu. Siapa tahu nanti tetangganya yang nggak bisa ikut prakerja karena teman-teman udah tahu nih, udah tahu ilmunya tentang wawancara, temennya ada tetangga misalnya mau wawancara, duh besok saya wawancara, gini caranya nih, kemarin gue udah ikutan pelatihan dari prakerja dari Arsika ini, kata misnya gini 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 gini. Nah, bermanfaat nggak? Bermanfaat ya kan. Jadi nggak cuma di kita aja nih, nggak selesai di kita, tapi bisa kita juga sharingkan ke orang lain yang memang membutuhkan gitu. Oke, terima kasih banyak atas waktu teman-teman semua. Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Salam progres.